utama barangkali ya. Yang merah itu yang tambahan. Ya, tentu saja tidak tertutup kemungkinan buku-buku lain ketika Anda mengerjakan tugas, tetapi untuk perkuliahan ini barangkali ini yang penting gitu ya. Jadi housing and residential structure alternative approach ya. Kemudian housing transformation shaping in the space of 21st century living ya. Ada urban future 21 21. Lalu ada managing fast growing cities, planning and housing in the rapidly urbanizing world, urban culture exploring cities and culture, dan urban life and society. Kalau kita lihat judul-judul ini memperlihatkan sesuatu yang konteks Indonesianya kuat sekali ya. Bagaimana di Indonesia ini persoalan-persoalannya tidak sama dengan di negara-negara maju ya. Tidak usah jauh-jauh lah ya ke Singapura atau ke Malaysia saja misalnya, persoalannya berbeda sekali ya. Kita akan lihat misalnya jumlah penduduk, luasan area, peraturan dan sebagainya sudah memperlihatkan bagaimana kompleksitas persoalannya. Kenapa tidak dibuat sama dengan sana? Ya, karena tadi culture-nya berbeda. Ya. Kita dijajah Belanda, sisa-sisa peraturan Belanda, Inggris menjajah Singapura dan Malaysia. Peraturannya Malaysia, Inggris, dan itu yang mereka pakai sampai sekarang. Sementara kita tidak memakai, ataupun kalau dipakai setengah-setengah, yang kemudian menjadi masalah sendiri. Jadi ada banyak persoalan yang kalau kita lihat dari negara Indonesia sebagai bagian dari judul mata kuliah ini, itu sangat ya. Kita punya gempa yang selalu hadir setiap saat seperti Jepang, tapi kita tidak seperti Jepang. Dengan keluasan area, dengan kultur yang sangat beragam, membedakan kita dengan Jepang. Ya. Luasnya sama dengan Amerika, tapi kita ada laut, ada darat. Ya. Amerika laut sedikit, daratnya luas. Ya, ini. Jadi iklimnya juga berbeda. Ya, jadi banyak hal yang kemudian membuat problem di Indonesia itu spesifik. Tapi tidak berarti kita membuang teori-teori yang ada. Yang diperlukan adalah kemampuan tadi, kemampuan untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi problem dan isu. Ya, ini yang khas, ya, yang khas di Indonesia. Barangkali secara teori akan sama, tetapi konteks itu menentukan sekali. Ya. Ini yang akan kita pakai. Nah, yang merah-merah ini ada disarankan untuk mereka yang di S1-nya belum atau tidak mendapat mata kuliah tentang perumahan atau perkotaan, bisa membaca yang merah-merah ini, Introduction to Urban Planning. Di situ ada ya bab atau chapter yang membahas tentang bagaimana perumahan, ya, housing settlement tadi. Lalu bukunya Mustafa Popov, ini buku pegangan penting untuk S1 sebetulnya ya. Meaning of Built Environment, ya, non-verbal communication. Jadi kita bisa belajar bahwa rumah itu juga punya makna, bagian dari proses komunikasi ya antara manusia dengan lingkungannya ya. Shaping neighborhood ini juga ya, bagaimana perumahan itu tidak dilihat hanya secara fisik tetapi juga secara sosial ya. Ini yang barangkali diperlukan. Terus juga ada healthy urban planning ya. Perencanaan itu tidak hanya menghasilkan dimensi fisik, tapi juga dimensi-dimensi yang lain. Ya. Ada housing design quality, ada juga city in the history, ya. Jadi karena ada judul perkotaan, jadi kita perlu juga untuk barangkali melihat apa sih kota itu ya. Lalu juga ada yang perumahan dan permukiman di Indonesia, ya. Sebagai sebuah catatan sejarah bagaimana ya
tentu saja perubahan-perubahan yang ada sekarang menjadi concern kita ya di dalam masalah perumahan di Indonesia. Ya. Perubahan makna, perubahan setting, perubahan situasi, perubahan legal, aspek legal ya, itu semua akan menentukan bagaimana kita akan bisa melihat persoalan-persoalan yang ada. Lalu juga ada persoalan berkaitan dengan manajemen ya, bagaimana membangun yang banyak tadi untuk masyarakat yang jutaan tadi tidak bisa satu-satu, jadi harus pada proses satu manajemen yang barangkali berbeda ya. Nah, ini daftar pustaka yang nanti kita akan pakai ya. Kalau Anda sudah mulai masuk kampus, barangkali Anda bisa ke perpustakaan. Ini masih sudah di Bandung atau masih di luar kota ini, teman-teman ini? Halo? Sudah di Bandung. Sudah di Bandung, Pak. Sudah di Bandung, Pak. Oke. Ya. Kalau sudah di Bandung, Anda bisa ke perpustakaan, ya, masuk ke perpustakaan untuk pinjam buku atau baca buku di sana. Ya. Nah, tentu saja harus tetap ikut protokol ya. Oke, lalu lingkup materi tadi kalau bisa kita ringkas ya. Kita punya beberapa dimensi di sini ya. Ada persoalan development, ya, ada persoalan developing countries, ada persoalan iklim tropis, ada persoalan urbanisasi, ada persoalan kepulauan yang barangkali itu akan menjadi warna dari persoalan-persoalan yang khas Indonesia. Di samping tentu saja tadi ada dimensi ekonominya, ada dimensi sosialnya, ada dimensi polisinya, kebijakannya, dan ada dimensi-dimensi yang berkaitan dengan barangkali hal-hal teknis ya atau budaya ya. Ini cakupannya. Jadi kita lihat bagaimana kalau kita lihat kota dengan gambar seperti yang ada di lingkaran ini, itu yang tinggi-tinggi itu banyak perumahannya. Tentu itu tidak di Indonesia, ya, tapi kita bisa membayangkan bagaimana landscape persoalan dari pembangunan perumahan di perkotaan. Dan kalau Indonesia, maka kita bicara tadi, bicara tropis, bicara developing country, bicara development, ya, bicara juga archipelago sebagai bagian dari lingkungan kita. Nah, ini yang barangkali. Nah, untuk nilai akhir kita punya beberapa nilai ya. Ada UTS, ada UAS, ada kehadiran, ada tugas ya, tugas. Nah, tugas ini dimaksudkan untuk menolong sebetulnya, menolong agar kalau Anda punya nilai UTS atau UAS yang barangkali tidak cukup, ini bisa tertolong dengan tugas ya. Karena tugas ini tugas kelompok, maka nanti nilainya akan sama ya untuk tugasnya, tapi untuk pemahamannya nanti tentu akan berbeda ya. Maksudnya begini, Anda mengerjakan berempat atau bertiga, tentu akan beda-beda ya. Yang satu barangkali memahami dengan baik ya. Yang satu mungkin hanya mendengarkan saja, yang satunya berdoa saja, tentu akan berbeda pemahamannya. Ya. Karena itu nanti ada penilaian ketika Anda presentasi, ya, akan dilihat. Ya. Oke. Ini Mahya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tapi kok hijau terus ya warna Anda ya? Anda mematikan kamera, jadi saya tidak bisa lihat Anda ngobrol dengan siapa, begitu ya. Tapi saya bisa lihat Anda bicara, begitu ya. Oke. Jadi ini adalah nilai akhir yang nanti akan diperoleh ketika Anda selesai dari
perkuliahan ini. Jadi ada basicnya ada 3 nilai. Kalau kehadiran itu sih otomatis ya, saya kira sesuai peraturan Anda minimal harus 80% hadir ya. Hadir di setiap presentasi misalnya ya. Ketika presentasi dan aktif tentu saja ya. Saya tidak perlu mengatakan sesuatu, tapi saya bisa melihat keaktifan itu dari ini nggak pernah tanya misalnya ya, ini diam saja atau tidak pernah sama sekali berkomentar misalnya ya. Itu bagian dari penilaian ya. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau tanya, tidak ada ya, sama semua. Tapi kalau dalam diskusi diberi kesempatan tanya juga tidak tanya juga, itu juga memperlihatkan ya, aktivitas Anda. Oke, ini lingkup materi yang barangkali satu semester akan kita bahas. Nah, rincinya adalah ini ya. Hari ini kita mulai dengan pengantar, pendahuluan, lalu minggu depan kita akan melihat rumah dengan dimensinya, kemudian secara khusus ketika bicara rumah di perkotaan, kita akan bicara rumah sebagai produk dan proses, rumah sebagai inti kota, dan kemudian pada minggu kelima, Anda mulai presentasi awal gagasan tugas ya. Jadi materi tugasnya nanti akan saya jelaskan ya. Lalu minggu berikutnya kita bicara tentang perkembangan konsep, lalu proses tumbuhnya perumahan, ya, urbanisasi dan dampaknya ya. Lalu bagaimana kota-kota di dunia berkembang dan perumahannya. Dan minggu ke-9 ini UTS, Anda harus hadir ke kampus. Mengapa saya minta Anda membuka kamera? Supaya paling tidak saya mulai mengenal wajah Anda ya. Nanti jangan sampai ke kampus yang datang, yang masuk kelas bapaknya atau ibunya atau kakaknya, saya nggak tahu ya. Ya. Lalu minggu berikutnya itu kita bicara tentang pendekatan persoalan perumahan perkotaan. Kita bicara tentang kebutuhan dan permintaan, supply demand, itu. Lalu bagaimana kebijakan-kebijakan penyediaan, ya. Kalau di negara kita mungkin kita tidak kenal social housing, ya, tapi di negara-negara maju itu ada social housing. Ya. Social housing itu ditujukan untuk mereka yang tidak punya rumah, ya. Jadi yang miskin, yang tidak mampu menyewa, itu masih bisa masuk social housing. Tapi kalau dia sudah mampu, dia harus pindah ke apartemen, ya, ke tempat yang memang diperuntukkan untuk mereka yang mampu, gitu ya. Ini adalah kebijakan-kebijakan. Lalu bagaimana kita akan melihat di minggu 13 April itu melihat presentasi kemajuan penulisan paper, ya. Mungkin Anda tidak maju ya, tidak presentasi, tapi kita akan diskusikan sejauh mana kemajuannya. Lalu minggu berikutnya kita bicara ekonomi masyarakat dan isu-isu global, ya. Dan minggu terakhir sebelum UAS kita akan presentasi lagi, presentasi akhir yang barangkali kita akan mengambil waktu khusus lebih banyak dari waktu yang biasanya mungkin 1,5 jam atau 1 jam 40 menit ini. Nah, itu yang akan kita rencanakan dalam 1 semester ini. Itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan. Kalau nggak tanya itu 2 kemungkinannya, ya. Ngerti atau nggak ngerti gitu. Ada pertanyaan? Yang Oke, kalau tidak ada, kita coba lanjutkan ya. Saya ingin menjelaskan tugas sebetulnya. Tugas ini barangkali akan kita kerjakan selama 1 semester tadi. Sebentar.
Nah, namun sebelum membuat tugas, saya ingin Anda menentukan siapa ketua kelasnya. Nah, ini ada 36 orang. Nah, kalau dilihat sini harusnya 30 apa ya? 37 ya. 38. 38 orang. Silakan dipilih ketua kelasnya siapa. Halo? Anda dengar suara saya? Dengar, Pak. Siapa ketua kelasnya? Saya membutuhkan ketua kelas untuk komunikasi ya, untuk bikin janji begitu ya. Lalu juga membantu untuk membagi ya. Kalau ini ada berapa? 36 begitu, saya ingin Anda membagi satu kelompok 4 orang, tapi ada yang 5 kelihatannya ya. Kalau dari jumlah ini. Jumlah mahasiswanya kan 38. Kalau dibagi 4 kan 36 ya. 9 kelompok, tapi ada sisa 2, yang 2 itu dimasukkan. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Susah kan? Hanya milih ketua kelas saja. Jadi milih presiden itu lebih susah. Yang mau jadi ketua kelas saja nggak ada yang mau nih. Oke, sekarang tanggal berapa ini? 19. Siapa yang NIM-nya 19? NIM 19, Windria Dewi. Gimana kalau Windria Dewi mendapat kehormatan jadi ketua kelas? Boleh, Pak. Oke ya. Jadi tugas Windria adalah membagi mahasiswa yang ada ini menjadi 9 kelompok ya. Nah, ini ada yang NIM-nya 256 ya, atau berapa ya ini ya. 256 ya, ada 3 orang. Nanti ini harus disebar juga ya, jangan dijadikan satu. Ya, jadi tolong nanti dibagi. Ini kelas riset kan ya, semua ya hampir ya. Jadi Anda mungkin sudah kenal, tapi ada teman yang dari kelas atau prodi lain, silahkan juga dibagi, nanti disebar begitu ya. Oke, jadi nanti saya akan mendapat daftar 9 kelompok ya. Nah, lalu apa tugasnya? Saya beri tema. Ya, saya beri tema tentang strategi dan kebijakan pemenuhan kebutuhan perumahan perkotaan yang layak dan terjangkau. Ini temanya. Masih ingat nggak temanya? Masih ingat nggak temanya? Strategi dan kebijakan pemenuhan kebutuhan perumahan perkotaan yang layak dan terjangkau. Ya, ini temanya. Jadi dari tema ini silahkan Anda mencari judul atau mencari topik yang relevan. Ya. Dan kemudian nanti menulis, barangkali membuat riset kecil gitu ya, dan menulis menjadi paper. Ini tugas kelompok. Ya. Kenapa, Cibatul? Iya Pak, mau tanya, untuk objeknya boleh menggunakan kota mandiri atau tidak Pak?
Ya, seperti tergantung dari BSD topik atau Anda. apa. Oh. Tergantung dari topik Anda gitu ya. Anda mau ambil topik apa sehingga mengambil kasus itu? Kan sangat tergantung pada yang Anda akan bahas, toh. Kasus itu kan hanya cara untuk Anda memudahkan Anda untuk menjelaskan apa yang ada di kepala Anda. Ya. Jadi kasus itu dipilih tidak, oh saya suka itu. Tapi itu sesuai tidak dengan yang mau Anda jelaskan. Mau menjelaskan apa Anda dengan kasus itu? Ya. Kalau saya mau menjelaskan tentang kecurangan akademik, saya gunakan kasus nyontek misalnya, ya. Misalnya. Kalau saya mau menjelaskan tentang aktivitas mahasiswa, saya bisa menggunakan kasus keikutsertaan mahasiswa pada sayembara misalnya, ya. Jadi tergantung pada topiknya, pada apa yang mau Anda bahas. Selama itu masih sesuai dengan tema yang diberikan tadi. Ya. Jadi temanya adalah ini ya. Strategi kebijakan pemenuhan kebutuhan perumahan perkotaan yang layak dan terjangkau. Jadi ada beberapa keyword sebetulnya yang bisa kita pakai untuk bisa memilih topik sebetulnya, ya. Tema yang cukup luas, cukup fleksibel. Jadi kalau mau digarap oleh 9 kelompok itu bisa beda-beda 9-9-nya, ya. Kasusnya boleh di Jakarta, boleh di tempat tinggal Anda, ya. Sejauh itu penting. Karena itulah ada pertemuan pertama akhir bulan, ya. Tadi kan ya disebutkan ya. Akhir bulan atau awal bulan Februari untuk melihat apakah yang Anda pilih itu sudah sesuai atau belum, ya. Tentu saja nanti itu topik yang Anda sepakati bersama, ya. Anda kan nanti satu kelompok berempat, ya. Ya didiskusikanlah. Gunanya berempat adalah untuk Anda bisa belajar diskusi, belajar sharing, belajar mungkin berargumentasi. Saya pilih itu karena suka, ya. Mungkin tidak, oh itu karena up to date. Nah, mungkin bisa. Nah, sekarang sedang jadi isu misalnya, ya. Jadi bisa macam-macam reasoningnya, tetapi sejauh itu sesuai dengan tadi, ya. Tema yang diberikan itu akan oke saja, ya, tidak masalah, ya. Apa yang bisa kita harapkan nanti kalau papernya bagus bisa Anda submit di jurnal gitu ya. 2 tahun lalu satu kelompok itu masuk di jurnal di nasional ya. Jadi bisa jadi poin juga buat kalau Anda dosen gitu ya. Meskipun tuh rame-rame kan itu tetap saja bisa di. Nah, yang tahun kemarin sedang dalam proses untuk dipublikasi. Nah, ini kan kum juga buat Anda gitu ya. Apalagi kalau nanti Anda punya kewajiban tuh menulis dan sebagainya, itu sudah menjadi bagian dari penilaian yang bisa Anda dapat begitu ya. Sebagian. Tentu saja mungkin tidak semua ya. Biasanya saya akan merekomendasikan ini paper yang bagus bisa disempurnakan untuk ditulis jadi paper. Saya akan beri masukan untuk disempurnakan, ya. Itu kira-kira. Oke, ya. Ada pertanyaan lain? Ya, perumahan ini mungkin barangkali persoalan yang sangat luas ya. Dan sebenarnya persoalan sehari-hari gitu ya. Cibatul ini ada di rumah ya, ada di rumah Anda kan, bukan di tempat kos ya. Atau di kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Kos-kosan kan juga rumah ya. Nah, kos-kosan juga rumah. Ketika Anda memilih tempat kos saja sudah persoalan kan? Mau tinggal kos di mana? Anda kos di mana sekarang? Di Pati Ukur
Tubagus Ismail. Tubagus Ismail. Kenapa memilih di situ? Kenapa berbeda dengan Eduardo Purba misalnya, memilih tidak di situ? Ini kan satu contoh kecil saja ya, bagaimana persoalan rumah tadi menjadi tidak sederhana karena kemampuan ekonomi yang berbeda, karena preferensi yang berbeda. Ya, itu akan membuat hal-hal yang berkaitan dengan perumahan tadi menjadi menarik. Ya. Kalau saya petakan sajalah ya, tempat kos Anda nanti akan keluar nih beberapa pola. Sebentar ya, ini baterai saya habis. Ya, hanya memilih tempat kos yang sementara ya, yang mungkin dibutuhkan dalam setahun 2 tahun Anda kuliah di Bandung. Bagaimana dengan rumah tinggal yang nanti Anda pakai seumur hidup? Tentu tidak sederhana memilihnya. Dengan harga yang barangkali 10-20 kali lebih, atau mungkin 100 kali lebih mahal dari yang Anda sekarang pakai ya. Jadi kita akan melihat sebetulnya persoalan perumahan ini menjadi menarik karena ini satu-satunya apa ya, kalau boleh dibilang kebutuhan yang masuk dalam Undang-Undang Dasar 45. Anda mungkin pernah belajar PMP atau apa ya, di dalam pasal undang-undang itu ada disebutkan sandang, pangan, dan papan. Itu menunjukkan bukan sandang, pangan, dan arsitektur, bukan. Ya. Bukan sandang, pangan, dan sipil, tidak. Ya. Tapi sandang, pangan, dan papan. Itu menunjukkan sebetulnya bagaimana kebutuhan perumahan itu sangat-sangat basic. Ya. Dengan rumah itu Anda punya status. Ya. Oh, kosnya di Tubagus Ismail. Alamannya jelas ya, Tubagus Ismail 16 nomor 4 misalnya. Sementara Indira kosnya di Gang Plesiran, nggak ada nomornya gitu ya. Motor saja nggak masuk, jalan masuk aja harus miring-miring misalnya. Itu sudah bisa dilihat tuh. Cibatul nih ekonominya kelas tinggi nih ya dibandingkan Indira. Orang hanya melihat dari tempat tinggalnya. Ya. Saya tidak tahu ya, misalnya dipetakan ya, ini yang dominan di mana nih kosnya, ya? Di Plesiran, ya, Kebun Binatang, di Cisitu, atau di Tubagus Ismail, ya. Atau di Dago misalnya, ya. Oh, banyak dulu teman saya yang kos di Dago. Sudah tahu kalau kos di Dago harganya berapa, gitu ya. Pasti bukan orang yang biasa, gitu ya. Orang yang duitnya lebih, uangnya lebih. Ya, karena memang harganya mahal. Ya. Sama dengan rumah. Ya. Status Anda itu dilihat di situ. Ya. Indira pernah didatangi cowok ke rumahnya? Pernah, Pak. Pernah. Si cowok ditanya apa sama bapaknya? Rumahnya di mana? Iya, Pak. Rumahnya di mana? Ya. Tidak ditanya yang lain, ditanyanya rumahnya di mana. Ya. Fajar ditanya tuh sama bapaknya Uis, ya. Rumahnya di mana, Nak? Gitu kan. Tidak ditanya mobilnya berapa. Tapi ditanya rumahnya di mana. Bapaknya mau mencoba membayangkan, oh rumahnya di sana. Ya. Kalau di Bandung dibilang rumahnya di Dago, sudah bisa dibayangkan. Tapi kalau di rumahnya di Cileunyi sana gitu ya, wah, kebayang nih di ujung Bandung sana gitu kan ya. Atau di Garut Pak gitu ya misalnya ya. Orang bisa membayangkan ya. Jadi rumah itu begitu pentingnya. Sampai orang tua Anda tanyanya pada teman Anda rumahnya di mana. Tidak pangannya berapa, pakaiannya berapa, tidak. Ya.
Ini contoh kecil saja, ya. Mengapa rumah, ya? Karena rumah tadi penting sekali. Kalau Anda lihat rumah-rumah Belanda di Jalan Dagu, itu dulu ada tulisannya namanya tuh. An Villa gitu ya. Villanya punya Anne gitu ya. Atau David apa. Jadi ditulis ya. Saya kaget waktu saya melayat ke tempat salah satu teman saya, rumahnya itu tidak ditulis nama suaminya, tapi ditulis nama dia, istrinya. Saya bingung, kenapa ditulis nama istrinya ya? Biasanya kalau nama rumah itu kan ditulis nama bapaknya ya, gitu ya. Gitu kan. Nama yang laki-lakinya, suaminya ya, namanya ya. Bukan Sarah gitu ya, tapi nama suaminya ya. Gitu ya. Nah, ini contoh kecil saja. Tur ya, mungkin sudah berbeda ini ya budayanya, tapi yang mau saya katakan, rumah itu menjadi sangat penting ya. Anda kos, Anda punya rumah sendiri, itu akan berbeda sekali. Sense of belonging-nya ada ya. Kalau Anda rumah sendiri ada rawat itu ya. Tapi kalau Anda nyewa, saya juga cuma nyewa di sini sebentar gitu ya. Toh saya bayar. Nah, Anda selalu menggunakan hal seperti itu. Nah, ini yang juga berbeda ya, membuat rumah itu berbeda. Rumah yang tidak dihuni dengan rumah yang dihuni sama-sama dibangunnya bersamaan ya, itu akan rusak lebih cepat rumah yang tidak dihuni. Coba saja. Ya. Jadi rumah itu seperti manusia, harus diberi kasih sayang juga, diberi perhatian juga. Itu bukti paling sederhana. Bangun sama-sama, yang satu dihuni, sebelahnya nggak dihuni, sebelahnya rusak. Ya. Ini yang barangkali bisa kita lihat. Nah, tapi kita juga bisa melihat rumah tradisional yang beragam sekali di Indonesia. Ya. Nah, ini juga contoh kecil ya. Tradisi, lingkungan itu menentukan sekali. Ya. Tadi saya menyinggung di Baduy ya, yang tidak hancur karena gempa. Mereka sangat wise, hidup dengan alam ya harus sesuai dengan alamnya. Dia tidak pakai batu, ya, pakai kayu. Kenapa? Karena struktur kayu sangat fleksibel. Ya, digoyang-goyang tidak apa, tapi kalau itu batu, tembok digoyang rontok. Ya. Masyarakat Baduy itu selalu menghargai alam, dia tidak akan mengambil dari alam lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ya, seperlunya saja. Tidak rakus, ya. Ini bagian dari pelajaran-pelajaran yang mestinya Anda dapatkan ketika Anda belajar tentang arsitektur tradisional, ya. Bukan sekedar bentuknya, tetapi filosofi, falsafah. Ini penting, ya. Arsitektur tradisional itu penuh falsafah, penuh pembelajaran kalau mau dibaca lebih jauh. Jadi bukan soal menghafal menurut saya, tapi bagaimana kita sama-sama ada yang miskin juga. Ya karena bangsa kita yang sangat barangkali terlalu toleran dalam tanda petik ya. Ya, mau hidup di bawah standar. Ya. Orang lain tidak. Ya, orang lain tidak mau hidup di bawah standar. Rumahnya harus standar. Tadi karena itu tema yang diberikan ada kata-kata layak di situ. Ya. Nah, tapi juga mungkin berkaitan dengan government-nya, pemerintahnya. Bagaimana pemerintah mencoba menangani ya persoalan tadi. Jadi kalau kita bicara perumahan, tadi sudah disinggung pertama bahwa di Undang-Undang Dasar itu ada. Apa artinya? Bahwa rumah ini juga concern-nya pemerintah, ya, tanggung jawabnya pemerintah. Seperti juga halnya makanan. Siapa yang masih dengar radio? Saya nggak tahu nih ya. Masih suka mendengarkan radio, RRI begitu? Nah, Dika masih mendengarkan radio? Tidak, Pak. Tidak. Tapi pernah mendengarkan radio? Pernah sih, Pak. Pernah.
Gina masih mendengarkan radio, Gina? Tidak. Di Radio Republik Indonesia itu kalau Anda perhatikan, saya nggak tahu sekarang masih ada, saya juga udah lama nggak mendengarkannya, tapi biasanya jam 2 siang itu ada, mereka setiap 1 jam itu ada warta berita namanya. Lalu jam 2 siang itu ada dibacakan harga bahan pokok pasar. Disebutkanlah cabai keriting, ya, beras, harganya disebutkan setiap hari itu. Nah, rumah mestinya kan juga begitu. Mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Ya karena makanan itu pokok. Kemarin Pak Jokowi mempersoalkan soal harga minyak goreng yang masih 20.000. Kenapa dipersoalkan harga minyak goreng? Ya karena itu pokok untuk memasak dan sebagainya. Ya. Nah, rumah juga begitu. Mestinya pemerintah kita itu begitu. Kalau di luar negeri, nggak usah jauh-jauh lah, di Singapura, Malaysia, pengembang itu hanya betul-betul bikin rumah, hanya betul-betul membangun rumahnya. Pemerintah sudah menyediakan lahan, sudah dibuat jalan, saluran, sudah dikapling-kapling, silakan pengembang membangun. Dan tanah yang disiapkan pemerintah itu memang betul-betul sudah sesuai dengan peruntukannya, zonasinya. Ya. Itu kalau di tempat lain. Di sini kan tidak. Anda yang tidak punya apa-apa, bangun sendiri. Dan kalau kita lihat persoalan di Indonesia kan, 90% rumah yang ada di Indonesia itu dibangun sendiri. Ya. Saya tidak tahu nih. Kalau saya tanya dari 30 berapa nih ya, 36 orang ini, siapa yang rumahnya dibangun oleh developer? 1. Cibatul tinggal di perumahan nih. Ya. Hanya 1? Masa cuma 1? Ini Purba ada orangnya nggak? Tuh, coba angkat tangan yang rumahnya dibangun oleh developer. Ya. Tidak banyak. Ya. Sebagian besar coba Anda ke kampung Anda, ke tempat nenek Anda, ya. Siapa yang bangun? Tukang. Ya. Tukang. Atau bapaknya sendiri. Pertama beli tanah gitu ya, nabung, lalu pasang pondasi, seterusnya ya. Seterusnya. Itu realitas kita. Ya, realitas Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau rumah itu dibangun sendiri. Bagaimana infrastrukturnya? Bagaimana kualitas strukturnya? Ya. Bagaimana kalau kita bicara tentang kesehatan tadi, apakah sudah memenuhi standar kesehatan? Ya. Pertanyaan sederhana, apakah tukang-tukangnya bersertifikat? Ya. Ini pertanyaan sederhana. Ya. Saya punya pengalaman menarik. Saya datang ke rumah teman saya di London sana gitu ya. Terus saya tanya, Mbak sedang menunggu siapa? Saya nunggu tukang untuk membetulkan genteng yang bocor. Saya lihat ke atas, oh saya bisa betulkan, saya bilang. Jangan, katanya. Di sini nggak boleh dibetulkan oleh orang yang tidak punya sertifikat. Kenapa, saya bilang? Nanti kalau rusak, siapa yang memberi garansi? Tidak ada garansinya. Jadi saya bilang, saya bisa cuma betulkan geser begitu kok, saya bilang. Biasa kan saya membetulkan genteng, saya bilang. Tapi dia tidak mau. Jadi dia akan menunggu tukang yang punya sertifikat bangunan untuk membetulkan itu. Jadi si tukang itu bersertifikat, lalu juga punya asuransi. Jadi kalau ada bocor-bocor, dia dipanggil lagi sesuai dengan ketentuannya, dan kalau dia jatuh pun ada asuransinya. Itu di negara yang maju. Di sini bebas gitu ya. Tukang ngaku tukang juga bisa ya. Di sini bukan arsitek ngaku arsitek juga bisa gitu kan ya. Ya. Jadi banyak hal yang barangkali kalau kita bicara standar sajalah ya,
layak tidak layak itu sudah akan jauh sekali. Bukan berarti yang tidak punya sertifikat jelek, juga tidak gitu ya. Tidak, banyak mereka yang terampil-terampil juga. Hanya sistem. Nah, kembali kita bicara sistem. Ya, sistemnya tidak memungkinkan seperti itu. Kalau kita lihat kasus kemarin, misalnya gempa, ada sekian ribu rumah yang hancur. Pertanyaan sederhananya, ya, apakah rumah-rumah yang hancur itu dibangun oleh pengembang atau masyarakat sendiri? Apakah rumah-rumah itu memenuhi persyaratan secara teknis, misalnya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana kalau kita bicara kelayakan, ya. Layak itu bisa layak secara teknis, bisa layak secara sosial. Rumahnya layak secara teknis, tetapi misalnya Hana ini suami istri gitu ya, anaknya 3, kamarnya cuma 1. Mereka berlima tidur di satu tempat, layak tidak? Gitu ya. Secara sosial. Hana dan suaminya melaksanakan tugasnya begitu, malam-malam di sebelahnya ada anaknya. Kan juga tidak betul. Ya. Nah, jadi ini contoh kecil saja. Jadi layak secara teknis, layak secara non-teknis, sosial. Ya. Nah ini ya, jadi banyak hal yang kalau kita bicara rumah, karena rumah itu sumber segalanya. Saya mau kasih contoh sederhana saja. Banyak orang yang tidak bisa ngomong terima kasih. Banyak orang yang pergi tanpa pamit. Pergi begitu saja. Ya, dari mana? Dari rumah, gitu ya. Kenapa? Karena orang tuanya membiasakan, mengajari. Say thanks to other people who help you. Ya. Ini contoh kecil saja. Ya. Pamit kalau mau pergi. Ya, jangan plong gitu bilang aja. Ya. Emaknya tanya, Hana kemana ini? Kok tiba-tiba hilang gitu ya? Sudah kabur sama pacarnya, misalnya ya. Nggak pamit, nggak apa gitu ya. Nah, itu dari kecil, dari kebiasaan, dari rumah. Ya. Dari rumah. Ya. Saya nggak tahu, Purba ini orang Batak atau orang Jawa, saya nggak tahu. Ada Purba tadi saya lihat. Purba atau Purbo? Batak. Purba, Pak. Iya. Bisa bahasa Batak kamu? Sedikit, Pak. Sedikit. Orang Batak cuma bisa bahasa Batak sedikit. Karena tidak diajari di rumahnya bahasa Batak. Ya. Saya juga Jawa, tapi saya tidak bisa baca karena tidak diajari dari rumah. Ya. Ini contoh kecil saja, bagaimana rumah itu menjadi tadi pusat budaya, ya. Tapi juga rumah bisa menjadi satu pusat ekonomi, ya. Tiba-tiba Windra membongkar tembok depan rumahnya, dikasih kusen baru, jadilah warung gitu ya. Warung. Jadi rumahnya Windra bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga tempat kegiatan ekonomi. Bisa. Tapi kalau di tempat lain tidak bisa, itu harus pakai izin. Ya. Peran izin kemudian menjadi masalah juga kan di sini kan ya. Para pejabat di dinas perumahan atau di dinas tata kota menggunakan ini untuk ajang korupsi. Nah, ini juga contoh kecil saja persoalan-persoalan administrasi di negeri kita, ya. Yang tidak boleh jadi bisa karena disogok, ya. Yang harusnya bisa tidak bisa karena tidak nyogok dan sebagainya. Itu begitu, bisa begitu, ya. Nah, ini hal-hal yang ada terkait dengan tadi, ya. Judul yang saya ajukan tadi. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan. Kita bicara strategi. Strategi itu apa sih? Cara, ya. Cara dan kebijakan. Kebijakan itu policy, ya. Kebijakan seperti apa. Nah, jadi saya ingin mengajak Anda untuk membaca, ya. Mahasiswa S2 ya harus baca, ya. Kuliah itu memberikan framework dan Anda yang membaca, ya. Jadi
sebetulnya untuk bisa menurunkan judul topik dari tema tadi Anda harus membaca. Itu kuncinya satu, ya. Dari baca tadi barangkali Anda akan terinspirasi, ya. Lalu cari topik yang tepat, lalu bisa barangkali kemudian, oh, kasusnya ini cocok. Anda bisa berangkat dari kasus, sesuatu kasus, tapi apa yang mau dibicarakan dari kasus itu? Ya barangkali Anda baca teori dulu. Oh, barangkali kasusnya bisa, tapi harus di tempat lain, nggak cocok di sini misalnya. Ya. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan sebetulnya dari tema tadi, ya, tema yang sangat luas tadi. Tentu baca. Nah, mungkin Anda berempat, ya, strateginya bisa masing-masing memilih buku atau paper atau apa untuk dibaca, kemudian diskusi. Lalu dari situ nanti mungkin ada kesepakatan, oke, kita ambil ini saja. Ya. Jadi mungkin perumahan itu bukan minat Anda, tetapi saya ingin Anda belajar, namanya juga belajar. Barangkali nanti Anda bisa jatuh cinta, ya, dari situ. Oh, kenapa dari dulu nggak ambil perumahan? Ya, ini lebih menarik. Nah, dimensinya itu ada sosial, ekonomi, politik, budaya yang sangat luas. Bukan hanya dimensi teknis, ya. Menghitung suhu, menghitung kecepatan, itu gampang, pakai alat selesai. Tapi kalau kita bicara dimensi sosial, dimensi ekonomi, budaya, itu membutuhkan pemahaman yang barangkali berbeda dengan hal-hal yang teknis tadi. Ya. Kalau bicara teknis perumahan, rumah kan selesai. Kalau sudah kuat berdiri dan sebagainya barangkali. Tapi kalau bicara dimensi sosialnya, ya, kita akan bicara mengapa bentuk ini berbeda dengan bentuk lain. Ya. Mengapa kegiatannya berbeda, ya, dan seterusnya. Mengapa hasilnya berbeda? Oh, ini ada unsur-unsur yang berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan unsur-unsur politik dan sebagainya. Ya, jadi silakan Anda nanti Windria membagi, ya, satu kelompok 4 orang, ada yang 5 orang, 2 kelompok barangkali. Dibagi rata, ya, satu kelompok jangan hanya laki semua atau perempuan semua, dibagi rata, ya. Terserah Anda mau cara baginya bagaimana, ya. Oh, yang tinggi sama yang tinggi enggak, ya. Mau diukur beratnya terserah gitu, ya. Atau manjat pohon, nanti yang menang jadi ketua kelompok, terserahlah caranya. Itu Anda yang menentukan lah, ya. Anda diberi hak untuk memilih sebagai ketua kelas, ya. Tadi kan nanti tanya siapa yang mau jadi ketua kelas, nggak ada yang jadi, ya. Saya pilih berdasarkan tanggal keberuntungan hari ini saja, ya. Jadi tolong nanti Windria membagi kelompok jadi 9, nanti serahkan ke saya. Kemudian silakan berempat atau berlima tadi mulai membaca, mencari topik sesuai dengan tema yang diberi. Nanti presentasi pertama kita baru pada level memilih. Tapi untuk ke sana barangkali Anda perlu menulis kecil, gitu, ya. Menulis kecil, ya, tentu saja menjustifikasi kenapa atau mengapa topik itu yang Anda pilih. Apa isunya, apa masalahnya, ya, yang barangkali sesuai dengan tema tadi, ya. Kalau soal urgensinya pasti urgens, ya, pasti, ya. Hanya sekarang ketepatan tema itu tadi, ya, ketepatan tema. Kan dokter juga ada dokter THT, ada dokter apa lagi, penyakit dalam, ada penyakit kulit, ya, ada dokter umum. Nah, sekarang Anda masuk ke yang spesialis nih, ya, dari dokter umum tadi, dulu, ya. Nah, dokter umum bisa menangani apa saja, tapi begitu ini Anda ke dokter gigi aja deh, gitu, ya. Dokter gigi pun ternyata punya banyak spesialis, ya. Saya datang ke rumah sakit gigi, Pak, Bapak ke bagian ini, ya, konservasi, gitu, ya. Wah. Jadi di kedokteran gigi itu ada lagi spesialis, ada konservasi gigi, ada macam-macam, gitu, ya. Tergantung nih, kalau saya mau dicabut, mungkin dokter umumnya bisa, tapi begitu ada yang bolong, mau ditambal dan sebagainya, wah, ini konservasi, yang ini lain lagi, ya.
Ada yang untuk ngurusi pakai kawat-kawat itu bukan konservasi itu, yang itu urusan-urusan yang estetika yang seperti itu ya. Jadi dokternya beda lagi, sama-sama dokter kita tapi spesialisnya lain. Nah, Anda diberi tema, silahkan dipilih topik yang sesuai dengan tema tadi. Ya, kenapa tema ini dibuat? Untuk membatasi sebetulnya, karena perumahan itu dimensinya luas sekali. Meskipun di dalam tema ini juga bisa ada aspek atau dimensi ekonominya, ada dimensi sosialnya, dimensi legalnya, ada dimensi sosial budayanya, ada semua. Tetap kita ambil lingkup yang lebih spesifik berkaitan dengan tadi ya, penyediaan, layak huni, terjangkau, strategi, dan tadi barangkali ya, perkotaan ya. Kita khusus bicara tentang perkotaan yang berbeda dengan pedesaan gitu ya. Kalau sederhana saja, kalau tanah di orang-orang teman-teman di desa, rumah-rumah orang tua om saya gitu di desa bisa 400 meter gitu ya, tanahnya saja. Kalau Anda di kota bisa punya 400 meter itu sudah kaya sekali gitu ya. 400 meter itu Bagus Ismail tuh bisa 400 kali 10 juta tuh. 4 miliar tanahnya saja. Itu duit ya, itu duit. Coba 4 miliar tuh kalau Anda bekerja berapa lama Anda bisa punya uang 4 miliar? Ya. Kecuali yang kemarin ketangkep itu ya, umur berapa? 24. Ketangkap ya, bendahara partai gitu ya, ketangkap KPK, itu mungkin bisa beli ya. Tapi kalau 4 miliar Anda pegawai negeri, kapan bisa beli itu? Ya. Gaji 7 juta untuk urusan hidup dan sebagainya, Anda bisa nabung 1 juta, 1,5 juta lah sebulan. Sekarang 4 miliar bagi 1,5 juta, berapa itu? Ya. Berapa bulan, berapa tahun baru bisa beli tanah. Padahal kalau Anda nunggu sekian lama, tanahnya naik juga harganya, ya. Ya. Bangunan bisa turun harganya, tapi tanah selalu naik harganya. Kecuali tiba-tiba pemerintah bilang ini jalur hijau, tidak boleh dibangun. Nah, itu baru turun. Ya. Nah, saya dulu pernah itu di Jakarta ada pekerjaan begitu, saya survei, terus tiba-tiba ada yang datang ke saya, Pak, tolong ya, rumah saya jangan dijadikan jalur hijau gitu. Ya. Karena kalau dijadikan jalur hijau harganya akan turun, drop. Ya. Dan itu akan selesai dia, gitu ya. Ganti ruginya akan rendah dan seterusnya. Mungkin dia tidak bisa beli lagi. Tapi itu contoh kecil saja. Ya, bagaimana tanah sebagai resource dasar dari perumahan itu menjadi problem di sini. Ya. Nah, ini contoh saja persoalan tanah. Kalau kita bicara tanah, ada urusannya dengan agraria, ya, ada urusannya dengan tata ruang. Jadi banyak sekali kemungkinan persoalannya. Kalau bicara keterjangkauan, kita bicara dengan harga, ya, dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Ya. Ya, tentu saja kalau kita bicara persoalan ini, umumnya yang punya masalah adalah mereka yang golongan menengah dan bawah, gitu ya. Dan bawah. Kalau orang kaya ya nggak usah diomongin lah gitu ya. Orang kaya nggak usah diomongin. Tapi kalau orang yang miskin dan berpenghasilan kurang, barangkali ini yang jadi persoalan. Mayoritas kita itu, ya. Jadi kalau mau membaca persoalan, ya di sanalah persoalannya. Ya, kira-kira itu. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini saya masih menjelaskan tugas ya untuk Anda bisa memahami lebih baik. Ketua kelas, ada pertanyaan? Untuk mahasiswanya kan Pak ada 38, tapi yang satunya saya belum mengetahui namanya Pak. Siapa? Siapa yang belum tahu Anda? Yang sudah Anda tahu siapa? Beberapa teman-teman yang di sini saya sudah kenal Pak. Cuman yang satu orang itu saya belum tahu. Yang NIM-nya mungkin beda ya? Iya. Yang di NIM 256 itu ada Eva Sancia, ada Kenny Rizky Martine,
Ada Reina Aulia Rosadiana. Ini masih ada 3 orang yang belum mengisi, 4 orang yang belum mengisi daftar hadir nih. Apakah memang tidak hadir atau bagaimana ya? Di dalam Zoom yang hadir itu 36. Jadi mestinya yang belum mengisi. Nah, ini Cibatul angkat tangan lagi atau enggak? Iya Pak, itu saya belum bisa absen 6 karena masih proses FRS susulan Pak. Barusan Oke, saya kalau WA itu ke Bapak. saya isi saja ya. Baik Pak, terima kasih. Nomor berapa Anda? 25221 001. 001. 25. Kok nggak ada ya daftarnya namanya ya? Oh, belum, memang belum ya? Iya Pak. Oke, nah, diingatkan saja ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau Miftahul, ada nggak ini? Ada, Selain Pak. Miftahul ada? Ada, Pak. Kenapa belum mengisi daftar hadir? Sudah, Pak. Saya sudah isi. Oh, sudah. Oh, oke, tadi saya refresh bentar ya. Oke, sudah. Kalau Farelino, nggak ada ya. Jadi mestinya kalau dari daftar ini ada 39 ya. Karena satu tadi namanya belum masuk ya. Jadi Windra ada 39 nama nih. Di daftar hadir, satu belum masuk tadi. Tolong dimasukkan Cibatul ya. Baik, Pak. Oke. Jadi dibagi rata ya. Kalau cowoknya saya nggak tahu cowoknya berapa nih. Karena kemarin di kelas S1 saya tuh dari 40 cowoknya 10. Jadi cowoknya bisa nyupir satu mobil begitu isinya 4 cewek semua gitu ya. Kalau ini mungkin mudah-mudahan merata nih. Cowoknya ada berapa saat? Nah, Tongga ini cowok ya. Alvin cowok. Siapa lagi yang cowok? Eduardo, Laude, Fajar, Fasa ini cowok ya. Hitam soalnya nggak kelihatan, bayangannya nggak kelihatan wajahnya. Oke ya, mudah-mudahan banyak yang Richard, Ilham, Juli, Muhammad, ini laki Hadi Jaya, ini laki-laki ya. Tapi nggak banyak ya. Ya cukuplah ya. Ini 1,5. 9 lebih tapi kan dia. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi ini semua sudah ada di Bandung atau masih ada yang di luar kota? Ya, kalau nanti ambil kasus, Anda boleh ambil yang di Bandung, boleh. Kalau ambil di kampungnya juga boleh, di kota tempat asal Anda juga boleh. Ya. Yang penting datanya ada, begitu ya. Apa ya? Problem yang utama dari kerja kelompok adalah kesetaraan ya. Kesetaraan ya. Jadi saya betul-betul concern dengan kerjasama ini harusnya betul-betul semua mendapatkan ilmu yang sama ya. Jadi kalau Anda berempat siapapun nanti itu berkelompok harusnya empat-empatnya punya pemahaman yang sama terhadap topik yang dikerjakan. Jangan misalnya si A tahu banyak, si B nggak tahu apa-apa ya. Kan itu tadi ya, mulai dengan membaca, bagi tugas, lalu sharing, lalu diskusikan, lalu barangkali di situ memilih ya. Kalau misalnya usulannya si B yang diterima ya semua harus
sama-sama belajar tentang itu. Jadi saya tidak ingin ada masalah, saya nggak suka dengan perumahan, nggak ada. Sekarang Anda belajar sesuatu yang sama, ya. Bukan berdasarkan minat Anda, tetapi berdasarkan judul tugas. Nah, masalahnya sekarang Anda harus berempat ini punya kesepakatan, membagi tugas, membagi beban, ya. Beban, ya. Saya sering dapat laporan, Pak, si A memang bekerja kelompok, tapi dia hanya nyumbang doa, gitu ya. Jadi kalau mau kerjasama, saya doakan semoga kalian sukses, katanya. Udah, nyumbangnya doa. Si B hanya nyumbang pisang goreng, gitu ya. Nggak nyumbang apa-apa. Jadi yang bekerja cuma kami berdua, Pak, gitu ya. Ya salahnya sendiri, kamu mau disumbang doa-doa, harusnya sama-sama nyumbang, gitu ya. Pisang goreng juga sama-sama, gitu ya. Nah, ini masalah, ya. Nah, karena kalian sudah di Bandung, ya, kalian butuh ketemu, ya silahkan cari tempat untuk ketemu, ya. Mau di kampus, mungkin kalau sudah bisa, ya silahkan. Mau di tempat kosnya, kalau bisa, ya silahkan juga, ya. Tapi saya berharap tetap mengikuti prokes lah, gitu ya. Kalau nanti Anda butuh, biasanya nanti ada butuh surat untuk survei misalnya, atau ke lapangan, ya silahkan nanti disampaikan ke TU, ya. TU, ya. Kira-kira itu. Oke, sementara kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tidak tahu apakah kita perlu membuat WA group, ya, untuk diskusi. Jadi saya menyediakan waktu kalau Anda mau tanya sesuatu. Tetapi saya ingin semua tahu, gitu ya. Jadi bukan hanya hal-hal yang Anda tanya pribadi ke saya, yang lain nggak tahu, ya. Saya ingin kalau tanya soal perkuliahan, ya semua tahu, semua inform, sama dengan kalau kita di kelas seperti saat ini, ya. Tadi misalnya Cibatul tanya, saya jawab, semua tahu, ya. Kecuali Anda ada di Zoom tapi nggak ada orangnya, gitu ya. Saya belum lihat Sarah dari tadi, ya. Kemana nih Sarah? Oh, ada. Ya. Oke. Ini yang namanya Sancia tadi kok berbeda, ada dua apa ya? Hanya satu, Pak. Hanya satu. Eva saja ya? Iya, Pak. Oke. Saya kalau kelas banyak itu sekarang ada yang namanya yang sama Bang Alia, itu ada 3 atau 4 gitu. Alia semua, Aisyah gitu ya. Panggil Aisyah, 3-3-nya ngacung gitu ya, angkat tangan gitu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu. Hari ini mungkin sampai di sini dulu. Hari pertama, tapi saya ingin ada mulai kerja, ya. Silakan, mungkin ada waktu 15-20 menit Anda bertemu sendiri di luar. Anda boleh membuat WA group kalau mau, silakan. Mungkin nanti ketua kelasnya mengatur, ya. Silakan gunakan berbagai cara untuk komunikasi. Mungkin yang teman-teman dari yang NIM-nya beda tadi, silakan mengontak ketua kelas untuk menyampaikan nomor kontaknya untuk bisa berkomunikasi, ya. Kalau yang lainnya saya kira yang 252 tidak salah, ya. Karena sudah sering bertemu, gitu ya. Saya kira itu. Oke, kalau tidak ada atau masih ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, ya. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan Anda di kelas S2, ya, pasca sarjana. Jadi kuliahnya tidak model S1 yang saya memberikan semua, tapi nanti kita akan banyak diskusi. Nah, dengan Anda membaca tadi, Anda mungkin ada yang belum jelas, bisa ditanyakan, kita bisa diskusikan. Saya akan memberikan framework, semacam kerangka besar untuk nanti didiskusikan, begitu kira-kira. Oke, ya, nah, kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan kerja kelompok. Terima kasih, Windria, sudah berkenan menjadi ketua kelas. Saya tidak memaksa ya, Windria, ya.
Nah, tapi ini Anda juga tadi manggut-manggut, jadi saya pikir Anda menerima. Anda orang Bandung bukan, Windri ya? Bukan Pak, orang Makassar Pak. Oke, ya. Biasanya orang Makassar itu tegas gitu ya. Orang Makassar itu nggak bisa ngomong N di belakang, jadinya eng ya. Ikang gitu ya. Nah, ikan jadi ikang ya. Nah, ya. Ya, jadi yang teman-teman lain memahami lah gitu ya. Tapi Windria kelihatannya nggak ngomong begitu Kang, ya, ya. Nah, begitu kan jadi begitu Kang ya. Karena N-nya jadi eng gitu ya. Oke. Oke, selamat pagi, sampai bertemu minggu depan. Link Zoom yang saya bagi di Edunek yang tadi Anda pakai itu bisa dipakai setiap pertemuan Rabu pagi ya. Oke, makasih, sampai bertemu, saya tutup. Selamat melanjutkan tugasnya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.